Bab 1611 sampai bab 1615. Selain itu, jika kamu benar-benar bisa mendukung geng yang baru terbentuk dan menghancurkan Yamaguchi Gumi, kamu juga akan terkenal dalam sejarah. Liu Xia bertanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Kapten, jika itu masalahnya, maka kamu baru saja mengatakan kamu akan memilih beberapa orang untuk dibunuh malam ini. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, ingat orang-orang ini terlebih dahulu. Saya akan memberitahu Anda kapan waktunya untuk membunuh mereka." Li Fugui memandang Suetu dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, ayo pergi. Aku akan mengajakmu keluar untuk bermain." Hua Duo dan Liu Xia melirik Li Fugui dengan aneh. Setelah melihat sorot mata kedua gadis itu, Li Fugui dengan cepat menjelaskan sambil tersenyum, "Jangan menatapku seperti ini. Itu membuatku merasa sedikit panik. Jika kamu ingin pergi bersama, silakan saja." Hua Duo berkata dengan sedikit senyum bangga, "Itu saja, jika kamu tidak mengajak kami berdua keluar hari ini, mari kita lihat bagaimana aku menanganimu." Sekarang jam 7 malam, hari sudah gelap. Li Fugui, Hua Duo, dan lainnya sering berjalan-jalan. Hanya beberapa jam, Li Fugui sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang lingkungan sekitar. Pada saat yang sama, sepanjang perjalanan saya menyampaikan penjelasan tentang pasir hisap dan tudara. Li Fugui juga memperoleh pemahaman baru tentang geng Jepang, terutama kelompok mulut hitam, dari segi distribusi personel. Anggota grup Heiku sebagian besar dibagi menjadi Departemen Botu, Departemen Rumah Tangga, dan Perusahaan Yu. Kebanyakan dari mereka yang disebut cendekiawan adalah penjudi dan berkarir di bidang ini. Dan di sistem rumah, ada beberapa vendor, sedangkan untuk full company, kita bisa mendapatkan petunjuknya dari kata full. Tim Yulian adalah sekelompok pemuda ilegal di masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Dan dari sudut pandang sistem struktural, orang yang paling berkuasa di grup mulut hitam adalah pemimpin grup, yang juga dikenal sebagai Daimyo. Ada 4 wakil ketua grup di bawah ketua grup. Keempat orang ini mengelola semua urusan grup Heiku atas nama ketua grup. Dari wakil ketua ke bawah, ada pemimpin lemah, yang dianggap sebagai wadah pemikir seluruh kelompok Heiku dan bertanggung jawab untuk mengatur dan merencanakan acara besar tertentu, serta menentukan rencana pengembangan kelompok Heiku di masa depan. Lebih jauh lagi, terdapat orang-orang lemah di berbagai tempat, yaitu para pemimpin organisasi mulut hitam yang tersebar di seluruh kota di Jepang. Di setiap daerah, hanya ada satu yang lemah, dan bawahan yang lemah adalah saudara ipar, yang biasanya berjumlah 20 atau 30 orang. Adik-adik ini semuanya adalah manajer tingkat rendah di antara anggota geng lokal. Di sini kakak ipar harus dibagi menjadi 2 bagian. Beberapa dari mereka adalah saudara biasa, bagian yang lain. Dia adalah saudara ipar perusahaan. Perbedaan antara murid biasa dan murid korporat bisa sama dengan sekte pakaian murni dan sekte pakaian kotor klan pengemis Tiongkok. Penghasilan saudara-saudara biasa rata-rata, sehingga kondisi kehidupannya tidak terlalu baik. Namun adik-adik di perusahaan juga merupakan pemimpin akar rumput. Namun, karena orang-orang ini secara langsung mengelola perusahaan-perusahaan yang tersebar di bawah grup Heiku, kehidupan mereka seringkali jauh lebih baik daripada saudara-saudara biasa. Karena itu, kedudukan perusahaan lebih tinggi dari saudara-saudara biasa. Oleh karena itu, konflik antara saudara korporat dan saudara biasa selalu ada. Setelah memahaminya dengan jelas, Li Fugui lebih yakin dengan pemikirannya sebelumnya. Dia sedang memikirkannya saat dia berjalan menuju hotel. Ketika Anda hendak memasuki hotel, tanpa diduga, tiba-tiba terdengar suara berisik tak jauh dari situ. Li Fugui melihat ke arah asal suara itu. Kemudian mereka melihat 7 atau 8 pria berjas hitam dengan label nama tergantung di dada, mengelilingi seorang pemuda di tengah. Pemuda itu tampak ngeri dan sedang menjelaskan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya. Lihat situasi ini, Li Fugui tersenyum pada Hua Duo dan Liu Xia di sebelahnya dan berkata, "Kamu pergi ke kamar dulu, dan Suetu serta aku akan pergi dan melihat-lihat."
Setelah itu, Li Fugui mau tidak mau bertanya. Lagi, ngomong-ngomong, bukankah kamu berencana untuk pergi ke sana dan melihat hal semacam ini? Hua Duo bahkan tidak memikirkannya, dan berkata dengan keras, saya harus pergi dan melihat hal semacam ini. Li Fugui yakin, sepertinya gadis ini khawatir menemukan gadis asing. Tapi aku juga tidak ingin memikirkannya. Jika itu kecantikan dari negara lain, Li Fugui akan sangat mempertimbangkannya. Tapi bagi wanita dari negara Jepang, lupakan saja. Meskipun dia adalah seorang dokter ajaib, dia kebal terhadap semua racun. Namun jika terjadi sesuatu yang kotor, tidak hemat biaya mengeluarkan energi untuk pengobatan. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui tersenyum pada Hua Duo dan berkata, oke, jika kamu ingin mengikuti dan menonton keseruannya, ayo pergi. Diikuti di belakang Li Fugui, ketika beberapa orang keluar dari kerumunan dan berdiri diam. Pejalan kaki yang berjalan-jalan memandang Li Fugui dan yang lainnya seolah-olah mereka bodoh. Dalam pandangan mereka, Li Fugui dan lainnya belum pernah melihatnya di pasaran. Dia bahkan datang untuk menonton hal semacam ini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Para pria berjas yang mengelilingi pemuda itu juga memandang Li Fugui dan yang lainnya dengan ekspresi curiga. Salah satu dari mereka penasaran dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Li Fugui berkata tanpa berpikir, dan tersenyum. Oh, kami datang ke sini hanya untuk menonton kesenangan. Ada apa? Apakah kamu tidak mengizinkan kami menonton? Li Fugui mengucapkan satu kalimat, sekelompok orang di depannya benar-benar bingung. Apa yang begitu hidup dan tidak menyenangkan? Orang-orang ini sebenarnya datang untuk melihat kegembiraan seperti ini. Bukankah mereka jelas-jelas mencari kematian? Brengsek, jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Teriak pria yang baru saja menanyakan pertanyaan itu dengan marah. Sebelum Li Fugui datang, dia tiba-tiba belajar bahasa Jepang di rumah selama beberapa hari. Meskipun saya tidak terlalu mahir, saya tetap tidak mempunyai masalah dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan untuk pembantaian darah dan pasir hisap, sebagai tokoh teratas di antara pembunuh web gelap, kemahiran dalam bahasa di beberapa negara besar adalah kursus wajib. Jadi tentu saja mereka baik-baik saja, dan bunga-bunga bermekaran. Ia juga mahir dalam bahasa 5 negara, termasuk bahasa Jepang. Jadi datang ke sini, mereka berkomunikasi satu sama lain dengan sangat lancar. Menghadapi omelan pria itu, Li Fugui dengan tenang melambaikan tangannya dan berkata, Tuan, mohon jangan marah dulu. Kami hanya ingin melihat bagaimana biasanya geng Anda menangani masalah. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah menangani situasi Anda sekarang. Aku akan turun tangan. Pria itu mengepalkan tangannya, melihat Li Fugui begitu fasih. Dia benar-benar membuka kancing-kancingnya dan memamerkan tatonya, mencoba menakut-nakuti Li Fugui dengan cara ini. Li Fugui sudah lama mengetahui bahwa tato adalah perlengkapan standar bagi anggota geng Jepang. Lebih-lebih lagi, setelah tinggal di Tiongkok selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat yang lain. Apakah Anda masih melihat banyak tato? Bagaimana dia bisa takut dengan tato di tubuh orang lain? Setelah melihat pria bertato itu, Li Fugui berkata sambil tersenyum, tato di tubuhmu cukup indah. Bisakah kamu memotongnya dan biarkan aku membawanya pulang sebagai souvenir? Pria berjas tidak tahan lagi, dia mengeluarkan belati dari tangannya. Sambil terus mendekati Li Fugui, dia bertanya dengan lantang, Nak, sepertinya kamu benar-benar ingin mati hari ini, kan? Nah, dalam hal ini, aku akan membantumu hari ini dan membiarkanmu mati dengan bahagia. Kata-kata ini di belakang, pria berjas itu bergegas menuju Li Fugui. Ekspresi Li Fugui tidak berubah. Dengan sedikit senyuman di wajahnya, dia menghindar, membiarkan pria di depannya melompat menjauh. Tanpa menunggu pria itu berdiri diam, Li Fugui melangkah maju dan dalam sekejap, dia menarik pemuda yang dikelilingi oleh orang-orang ini keluar dari kerumunan. Ketika dia mendatanginya, Li Fugui pertama-tama membantu pria itu duduk di kursi di pinggir jalan. Saudaraku, katakan padaku, apa yang terjadi?
bagaimana kamu masih dikelilingi oleh 3 melon dan 2 kurma ini? Dia tidak bercukur dan tampak penuh kekecewaan dalam hidup. Tuan, terima kasih telah membantu saya. Sebaiknya Anda pergi. Saya bertanggung jawab atas semua ini. Li Fugui hendak bertanya kepada pria itu mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Tetapi dia tidak menyangka pria itu yang baru saja bergegas keluar 7 atau 8 meter jauhnya sebenarnya mengambil dia berbalik dengan belati dan bergegas menuju Li Fugui lagi. Hanya kali ini, pria tidak seberuntung itu. Sebelum dia bisa menghubungi Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan menendang pria yang memegang pisau tajam itu. Setelah beberapa anak kelompok Yamaguchi yang hadir melihat gerakan Li Fugui, mereka awalnya berencana untuk mengerumuninya dan menghajarnya hingga babak belur dengan memanfaatkan jumlah orang yang banyak. Tapi yang tidak mereka duga adalah, jangan menunggu mereka maju. Li Fugui sebenarnya melambaikan tangannya kepada mereka dengan cepat dan berkata, "Saudara-saudara, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan sampaikan." Seorang pria berbicara tetapi tidak melakukan apa-apa. Pertarungan seperti ini tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Izinkan saya lihat. Kamu harus bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah itu. Tidak bisakah kita menyelesaikannya saja? Aku baru saja datang sekarang. Li Fugui tidak ingin konflik meningkat begitu cepat. Jika perkelahian terjadi sekarang, lambat laun pasti akan menimbulkan keributan. Jadi, jika masalah ini bisa diselesaikan dengan damai saat ini, dia bisa mengendalikan pemuda yang baru saja dia seret dan kemudian membantunya membentuk geng dan menjadikan anak ini boneka di tangannya. Di Jepang, dia mungkin bisa membangun kerajaan bisnisnya sendiri dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui memandang pemuda yang baru saja dibawanya keluar lagi, dan bertanya dengan serius, "Saudaraku, apa yang telah kamu lakukan hingga menyesali mereka? Katakan padaku dulu, dan aku akan membantumu menyelesaikannya." Orang-orang dalam kelompok mulut hitam saling memandang. Segera, salah satu adik laki-lakinya berdiri. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Oke, kamu ingin menyelesaikan masalah ini atas namanya, kan? Haha, biarkan dia memberitahumu secara pribadi apa yang dia lakukan." Pria di sebelah Li Fugui sepertinya telah dipukuli sekali. Ada bekas luka di seluruh wajahnya. Dia dengan sedih berkata kepada Li Fugui, Saudaraku, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak gagal membayar kembali uang itu. Ini semua karena keserakahanku. Aku tidak akan pernah melakukan ini lagi di masa depan." Segera setelah dia selesai berbicara, seorang pria dari kelompok mulut hitam di seberangnya mendengus dingin dan mengucapkan kata demi kata, "Nak, ingatlah dengan jelas untukku, bukan saja kamu tidak membayar kembali uang hutangmu, kamu juga berbohong. Waktu Anda memberitahu kami bahwa putri Anda sakit dan membutuhkan uang, dalam hal ini, kami meminjamkan uang kepada Anda, tetapi apa yang terjadi? Anda hanya mengambil uang itu untuk berjudi dan menunggu sampai kami menyelidikinya." Putri sama sekali. Pria di sebelah kaki Li Fugui menjadi lemah dan dia berlutut di tanah. "Saudaraku, aku salah. Tidak bisakah aku bersujud padamu hari ini? Tolong jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, saya pasti akan menghasilkan uang di masa depan. Dan ketika saya menghasilkan uang, saya pasti akan membayarnya kembali." Jelas. Sekarang bahkan pria ini tidak percaya bahwa Li Fugui akan benar-benar membantunya. "Terus katakan bahwa Anda akan menghasilkan uang." Ketika beberapa orang dari kelompok Heiku mendengar ini dan hendak melangkah maju untuk memberi pelajaran kepada orang ini lagi, Li Fugui berkata dengan santai tanpa berpikir, "Saya pikir itu masalah besar. Tapi saya hanya berhutang sedikit padamu. Uang, untuk itu, ngomong-ngomong, berapa hutangmu padanya?" Tanpa diduga, orang ini menoleh ke arah Li Fugui dan bertanya dengan heran, "Kamu membayarnya untukku?" Tersenyum, "Berapa yang harus Anda katakan dulu? Setidaknya Anda bisa memberitahu saya nomornya, sehingga saya bisa tahu apakah saya punya uang sebanyak itu, bukan?" Pria itu hanya berkata dengan ekspresi penuh harap di wajahnya, "Totalnya 100 juta." Li Fugui terkejut, 100 juta? Meskipun itu bukan apa-apa baginya,
Dia benar-benar tidak tahu bagaimana pria berpenampilan rendah hati di depannya bisa meminjam begitu banyak uang dari kelompok mulut hitam. Tunggu, apa katamu? 100 juta? Sial, apa yang kamu lakukan dengan 100 juta? Setelah mendengar perkataan Li Fugui, wajah pria itu jelas menunjukkan ekspresi kecewa. Dia tidak melanjutkan berbicara dengan Li Fugui. Sebaliknya, dia kembali memohon belas kasihan kepada saudara-saudara dari grup mulut hitam. Setelah melihat pemandangan ini, saudara-saudara di grup mulut hitam jelas sudah kehilangan kesabaran. Kakak laki-laki yang memimpin melambai kepada bawahannya, dan dua bawahannya dengan cepat melangkah maju dan langsung menyeret pria yang berlutut di samping Li Fugui menuju mobil di satu sisi. Saat dia melihat pria itu hendak diseret ke dalam mobil, Li Fugui akhirnya berbicara. Dia berkata dengan lantang kepada semua orang di depannya, "Tunggu, sial, bukankah itu hanya 100 juta? Saya akan membantunya membayarnya kembali." Semua orang tercengang lagi. Adik laki-laki dari kelompok Heiku memandang Li Fugui seperti orang gila dan bertanya, "Temanku, apakah kamu benar-benar berencana membantunya membayar kembali uang ini?" Li Fugui mengangguk dan berkata dengan keras, 100 juta itu agak banyak. Tapi saya masih mampu membelinya. Ngomong-ngomong, Anda bisa menggunakan pembayaran seluler di sini, kan? Adik laki-laki itu mengangguk dan berkata terus terang, "Tentu saja, Pak. Saya khawatir Anda tidak punya pilihan selain memberi kami satu. Selain 100 juta, kita juga harus diberi kompensasi." Li Fugui tentu saja tahu siapa yang dimaksud kakak iparnya sebagai kompensasi. Baru saja saya memulainya. Rupanya dia telah menendang tulang rusuk anggota tersebut. Masuk akal untuk memukuli seseorang dan membayar sejumlah biaya pengobatan. Katakan padaku, berapa banyak yang ingin kamu minta dariku untuk biaya pengobatan? Kakak ipar itu berkata terus terang, "Aku baru saja menanyakannya. Kamu mungkin telah mematahkan 2 tulang rusuk saudaraku, jadi sebaiknya kamu memberikannya kepada kami. Berikan 2 juta. Setelah mendengar ini, Li Fugui sangat marah. "Lumpuh, saya berencana memberikan 100 juta kepada mereka. Sekarang sekelompok bajingan ini hanya mematahkan 2 tulang rusuk lawannya, dan mereka sebenarnya berencana untuk meminta 2 juta darinya. Apakah kamu benar-benar mengira bahwa kamu adalah anak desa yang bodoh dan punya banyak uang? Berapa banyak yang kamu katakan? Ceritakan lagi padaku." Li Fugui membuang senyuman di wajahnya dan bertanya kata demi kata. Kakak ipar berkata dengan wajah serius, "Tuan, kami masih sangat beralasan dan kami tidak meminta lebih dari Anda." Li Fugui tidak bisa menahan diri dan menamparkan wajah pihak lain dengan mulut besar. Bentak, terdengar suara yang tajam, beberapa gigi terlepas dari mulut adiknya ini. Seluruh tubuhnya seperti gasing, berputar di tempat beberapa kali sebelum jatuh ke tanah. Saudara laki-laki lain dalam kelompok mulut hitam melihat saudara laki-laki tertua mereka dipukuli. Tentu saja tidak mau kalah, mereka semua bergegas menuju Li Fugui. Li Fugui tidak ingin melawan, tapi para pencuri ini bertindak terlalu jauh. Sekarang setelah dia mengambil tindakan, dia tidak terlalu peduli lagi dan mulai berkelahi dengan sekelompok orang ini. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ketika semua saudara dalam kelompok Heiku jatuh ke tanah, Li Fugui melangkah maju dan berjongkok di depan saudara yang memimpin. Dia mengulurkan tangannya, menepuk wajah pihak lain yang merah dan bengkak, dan bertanya, "Saudaraku, ini cukup untuk menjadi manusia. Saya tidak ingin Anda menjadi begitu jahat, bukankah itu hanya 2 tulang rusuk? Saya pikir saya akan memberi Anda 3 hingga 5 juta, itu sudah keterlaluan. Saya tidak mengharapkan Anda untuk meminta 2 juta kepada saya. Saya mendengar orang lain mengatakan bahwa kelompok gangster Anda sebenarnya bukan gangster, tetapi sekarang tampaknya ini bukan gangster biasa." Adik laki-laki itu memandang Li Fugui dengan wajah sedih dan berkata, "Pria ini, apakah 2 juta terlalu banyak? 2 tulang rusuk saya patah, dan kami meminta 2 juta dari Anda. Ini sudah jumlah yang kecil, Anda harus tahu itu di sini." Li Fugui tidak ingin mendengar penjelasan pihak lain. Jangan menunggu sampai orang lain selesai berbicara.
Li Fugui meninju mulut adiknya lagi. Mata kakak iparnya berkaca-kaca. Saya berpikir dalam hati, bagaimana bisa ada orang yang tidak masuk akal di dunia ini? Tadinya saya bersedia memberi mereka 100 juta, tapi sekarang 2 juta itu terlalu mahal. Tepat ketika Li Fugui hendak berbalik dan pergi bersama pria yang dia selamatkan. Su itu sepertinya memikirkan sesuatu di sampingnya. Ketika dia mendatangi Li Fugui, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu salah paham?" Li Fugui mengerutkan kening dan bertanya, "Kesalahpahaman? Apa yang saya salah paham?" Su itu berbisik, "Apakah mereka berbicara tentang Yuan Jepang?" Kata membangunkan si pemimpi. Ekspresi malu muncul di wajah Li Fugui. "Ki Kuai Kui Jiao Yuan Jepang, 10.000 Yuan Jepang setara dengan 500 koin Tiongkok." Artinya, tadi, anak ini berhutang 100 juta Yuan Jepang kepada pihak lain, yang dalam mata uang Tiongkok hanya 5 juta. Dan kakak ipar di depannya meminta 2 juta dolar Jepang. Dihitung berdasarkan mata uang Tiongkok, harganya hanya 100.000 yuan. Dia mematahkan 2 tulang rusuk saudara laki-lakinya, dan saudara laki-laki lainnya meminta 100.000 yuan kepadanya. Dia sebenarnya mengira saudara laki-lakinya menginginkan lebih, jadi dia memukuli semua orang lainnya. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku seharusnya mengaktifkan skill merapal mantra. Setidaknya, ini tidak akan menjadi kesalahpahaman yang besar. Pikirkan ini, Li Fugui duduk di depan adik laki-lakinya dengan rasa malu, merendahkan suaranya, dan bertanya, "Ngomong-ngomong, adik laki-laki, 2 juta yang baru saja kamu sebutkan adalah Yuan Jepang, bukan?" Tidak berani menghadapi Li Fugui secara langsung, dia hanya bisa mengangguk hati-hati. Wajah Li Fugui memerah. Dia segera menarik adik laki-lakinya karena malu dan berkata sambil tersenyum meminta maaf. "Kamu tidak menjelaskan dengan jelas. Aku pikir kamu meminta 2 juta koin Tiongkok kepadaku." Salah paham, hari ini semua salah paham. Semua biaya pengobatanmu hari ini akan menjadi milikku. Aku akan memberimu 200 juta. Salah satunya akan digunakan untuk melunasi hutang. Bagaimana kalau kamu membagi 100 juta lainnya dan memperlakukannya sebagai biaya pengobatanmu? Adik laki-lakinya tercengang. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya dan bertanya, "Tuan, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah Anda benar-benar berencana memberi kami 200 juta? Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Mengapa saya harus berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini?" "Jangan khawatir," kata-kata Li Fugui seperti menuangkan air. "Saya berjanji kepada Anda 200 juta, dan saya pasti akan memberi Anda penghasilan 200 juta. Bagi anggota biasa kelompok mulut hitam ini, diperkirakan penghasilannya selama 20 hingga 30 tahun. Meski jumlahnya banyak, namun jumlah totalnya hanya 7 atau 8 orang. Jika Anda mendapatkan 100 juta poin, setiap orang bisa mendapatkan setidaknya lebih dari 10 juta. Pikirkan ini, mereka merasa rasa sakit di tubuh mereka sepertinya tidak terasa sakit lagi." Kakak ipar ini tidak bisa tidak memuji Li Fugui. Mereka mengatakan bahwa Anda orang Tiongkok sangat lurus. "Sekarang tampaknya itu benar, Tuan, jika Anda datang mengunjungi negara kami di masa depan, apa jenisnya? Masalah yang akan kamu temui? Ya, sapa kami kapan saja, kami pasti akan membantumu." Li Fugui tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih dulu." Li Fugui membayar pihak lain 200 juta Yuan Jepang. Kedengarannya banyak, dikonversi ke mata uang China, jumlahnya hanya 10 juta. Uang kecil ini hanyalah gerimis bagi Li Fugui sekarang. Setelah mengusir saudara-saudara dari grup mulut hitam, Li Fugui memandang pria yang masih berlutut dengan bodoh di sampingnya. Dia membungkuk dan bertanya, "Ngomong-ngomong, siapa namamu?" Pria itu menjilat bibirnya yang kering dan dengan hati-hati menjawab, "Saudaraku, namaku Yamamura Iharu." "Tolong saudaraku, tolong bawa aku masuk, adegan yang baru saja terjadi." Yamamura Yichun bisa melihat semuanya. Pikirkan tentang itu. Jika saya bisa bersaing dengan bos yang begitu kaya,
bukankah saya akan memiliki cukup makanan dan pakaian selama sisa hidup saya? Li Fugui tidak terburu-buru untuk mengambil alih anak ini. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir membiarkan aku mengantarmu masuk. Ayo, ikuti aku ke atas dulu, dan kita bisa berkomunikasi bersama." Yamamura Iharu segera berdiri. Dia segera mengikuti Li Fugui. Saat naik ke atas, orang ini bahkan mengucapkan kata-kata menyanjung yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, Li Fugui tidak akan mengambil hati semua yang dikatakan pihak lain. Setelah beberapa saat, ketika dia membawa Yamamura Iharu ke kamar tempat dia tinggal sementara, setelah Yamamura Iharu melihat ukuran rumahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ya Tuhan, tidak heran kamu bisa memberi mereka 200 juta di satu kali. Tinggal di rumah ini selama satu malam saja biayanya 10 juta. Li Fugui juga sedikit terkejut dengan ini. Hotel terbaik di negara ini. Biaya menginap satu malam hanya 2 hingga 300 ribu. Saya tidak menyangka hotel di sini lebih mahal daripada di China. Kuncinya adalah perawatan yang ditawarkan hotel di China yang biayanya Rp 20.000 hingga Rp 300.000 per malam, jauh lebih tinggi daripada di sini. Namun sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan berapa biaya menginap di sini selama satu malam. Saat ini, dia harus menanyakan beberapa pertanyaan kepada pria di depannya untuk mengetahui apakah dia cocok menjadi bonekanya. Jika cocok, dia bisa mengajak anak ini untuk mendaftar dan membentuk geng besok. Jika tidak cocok, dia ingin merekrut adik yang ditemuinya malam ini untuk menjadi bawahannya. Berpikir seperti ini, Li Fugui melambai kepada Yamamura Iharu dan berkata, "Duduklah dulu. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda berencana untuk mengikuti saya. Tahukah Anda apakah itu benar atau tidak?" Yamamura Iharu bersumpah, "Tuan, saya bersumpah kepada Amaterasu, saya yakin itu benar." Dia mengatakan ini, Yamamura Ichiharu berpikir, "Sial, aku tidak bisa menemukan pria sepertimu di Jepang yang bodoh dan punya banyak uang. Sekarang aku sudah bertemu dengannya. Jika aku tidak mengikutimu untuk menghasilkan lebih banyak uang, maka aku akan sengsara seumur hidupku. Saya hanya bisa terus melakukan pekerjaan paling dasar." Li Fugui mendapat pelajaran kali ini, setelah mengaktifkan keterampilan menyanyi dan melihat melalui pikiran Yamamura Iharu. Dia terus bertanya sambil tersenyum, "Karena kamu berencana untuk mengikutiku, menurutmu apa yang dapat kamu lakukan untukku dengan tetap bersamaku?" "Saudaraku, selama kamu percaya padaku, aku bisa berinvestasi untukmu." Yamamura berpikir dalam hati, "Bukankah kamu punya banyak uang? Saya akan mendapatkan lebih banyak uang atas nama investasi dan membuka perusahaan atau semacamnya. Tidak masalah apakah saya menghasilkan uang atau tidak. Kuncinya adalah memiliki reputasi yang baik. Ketika saya keluar, saya tidak lagi menjadi penjudi, tetapi menjadi wakil presiden atau manajer umum perusahaan yang serius. Hehe, jika suatu saat saya bisa menikahi istri yang cantik, bukan?" Melalui pemikiran Ichiharu Yamamura, Li Fugui pasti tahu bahwa anak ini pastilah orang yang sangat ambisius. Hanya saja ambisi dan IQ tidak sejalan, jika tidak ada kekuatan nyanyian. Pembohong seperti ini tidak boleh digunakan, tapi sekarang, diberkati oleh keterampilan perhatian, orang seperti ini tidak buruk untuk dimanfaatkan. Setelah memikirkan hal ini, Li Fugui bertanya kepada Yamamura Yichun, "Investasi? Saya ingin tahu bisnis apa yang Anda rencanakan untuk berinvestasi untuk saya." Siapa sangka Yamamura Yichun belum terbebas dari masalah perjudiannya. Li Fugui baru saja menanyakan pertanyaan ini, tetapi pria itu tidak terlalu memikirkannya dan berkata dengan tegas, "Apakah ini sulit? Selama kita punya uang, kita akan membuka kota hiburan, mesin slot, catur, dan kartu." Sebelum pihak lain dapat menyelesaikannya, Li Fugui mengerutkan kening dan berbisik, "Maaf, saya tidak tertarik dengan hal-hal yang Anda sebutkan." Saat ini, Yamamura Iharu menjilat bibirnya yang kering dan berkata, "Ya, kamu tidak tertarik, kan? Kalau begitu ayo kita menyelundupkan." Nah, industri penyelundupan di Jepang juga sangat populer sekarang. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum,
saya tidak ingin melakukan sesuatu yang ilegal. Yamamura Iharu benar-benar bisa tidak memikirkan cara lain untuk menghasilkan banyak uang. Dia duduk di tanah, menyentuh bagian belakang kepalanya, berpikir lama, lalu berkata tanpa daya, kalau begitu saya hanya bisa berinvestasi di pasar saham. Meskipun saya tidak terlalu paham dengan pasar saham, saya merasakannya sebagai selama kamu memberiku uang, aku akan menggunakannya. Sial, kamu pasti bisa menemukan beberapa cara. Li Fugui melambaikan tangannya lagi dan berkata sambil tersenyum, tidak, aku masih tidak menyukai hal virtual semacam ini, saya suka terlibat dalam industri. Yamamura Iharu terdiam, terlibat dalam industri. Bukankah ini memalukan? Saya lulus SMA dan tidak pernah melanjutkan ke perguruan tinggi, terlebih lagi, karena saya tidak belajar, saya bekerja di tingkat akar rumput, mengandalkan penipuan dan penculikan untuk bertahan hidup. Awalnya, dia berencana bergabung dengan kelompok mulut hitam. Namun, kelompok mulut hitam tidak menyukainya karena karakternya yang buruk dan tidak menginginkannya. Sekarang tidak mudah bertemu dengan orang asing yang bodoh dan punya banyak uang, dan sebenarnya dia berencana untuk memulai bisnis. Setelah hening beberapa saat, Yamamura Yichun berbisik, saudaraku, bukan saya yang mengatakan bahwa tidak menguntungkan untuk terlibat dalam industri sekarang. Li Fugui bersandar di sofa dan berkata dengan senyum malas, haha, siapa? Apakah kamu mengatakan bahwa tidak menguntungkan untuk terlibat dalam industri? Di negara Jepang, bukankah geng dianggap sebagai industri? Yamamura Ichiharu tiba-tiba menjadi tertarik dan dengan cepat bertanya kepada Li Fugui, saudaraku, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu berencana untuk bergabung dengan geng? Kan? Haha, kalau begitu kamu kenal aku. Jadi kamu tahu orang yang tepat, biar ku beritahu, geng yang paling menguntungkan di Dongjing saat ini adalah geng Senhu. Pihak lain baru saja mengatakan ini, Li Fugui menyela pihak lain, tunggu sebentar. Tapi mengapa saya mendengar bahwa geng paling menguntungkan di negara Jepang Anda adalah grup Heiku? Yamamura Ichiharu berkata dengan acuh tak acuh, itu semua omong kosong dari orang-orang di luar. Kelompok mulut adalah yang paling menguntungkan. Kelompok mulut hitam sangat hierarkis, hanya kakak-kakak di atas yang menghasilkan uang, dan anggota biasa di bawah masih sangat miskin. Sama seperti orang-orang yang kita temui hari ini, saudara laki-laki saya ada di dalam kelompok mulut hitam. Bahkan jika dia sangat kuat, tahukah Anda berapa banyak uang yang dapat dia hasilkan dalam sebulan? Itu hanya 300.000. Li Fugui melakukan beberapa perhitungan sederhana. 300.000 dolar Jepang, mungkin hanya 15.000 koin Tiongkok. Bagi negara maju seperti Jepang, penghasilan 15.000 yuan sebulan sebenarnya tidak tinggi. Namun yang harus saya akui adalah bahwa grup Heiku jelas merupakan geng paling menguntungkan di seluruh negara Jepang dan memiliki pengaruh terbesar. Berpikir seperti ini, Li Fugui tersenyum pada Yamamura Iharu, dan berkata, baiklah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak ingin bergabung dengan geng manapun di negara Jepang Anda. Saya ingin membentuk geng. Menatap Li Fugui dengan ekspresi kaget. Dia bertanya, saudaraku, apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingin mendirikan geng di negara Jepang kita? Ahem, berapa banyak orang yang kamu bawa kali ini? Juga, berapa banyak uang apakah ada di tanganmu? Selain itu, apakah ada anggota geng lain yang kamu kenal di sini yang dapat membantumu? Li Fugui melihat ke sekeliling orang-orang di ruangan itu dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang bisa membantuku bawahan saya. Kami satu-satunya. Tapi menurut saya setelah geng itu terbentuk, kami bisa terus berkembang. Ngomong-ngomong, kalau kamu bergabung, kami akan membentuk geng itu. Jika kamu bergabung dengan geng kami, kamu akan mendapat uang tunai dan amplop merah 200.000 yuan. Menurutmu berapa banyak bawahan yang bisa kita rekrut? Yamamura Iharu tercengang, namun otaknya kelebihan beban. Tapi saya masih belum bisa memahami pikiran orang-orang China di depan saya. Li Fugui berdiri, menyerahkan cangkir teh kepada Liu Xia, dan memintanya membuatkan teh untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama, dia terus tersenyum pada Yamamura Ichiharu. Rencanaku adalah membentuk geng atas namamu terlebih dahulu. Lalu kamu bisa menjadi pemimpin tim.
dan kami akan menyelesaikan semua hambatan bagi Anda di belakang layar. Ketika Anda kekurangan uang, kami dapat memberi Anda dukungan finansial dalam jumlah besar. Yang harus Anda lakukan adalah mendengarkan kami. Kami suruh kamu pergi ke timur. Kamu bisa pergi ke timur. Jika kami memintamu pergi ke barat, pergilah ke barat. Untuk gaji, aku bisa memberimu 100 juta setahun. Di masa depan, kami akan memberi Anda 10 juta lebih setiap tahun berdasarkan 100 juta. Selain itu, kami akan mengirimkan personel khusus untuk melindungi keselamatan Anda dan keluarga Anda. Li Fugui belum mengungkapkan semua rencananya. Tanpa diduga, desa pegunungan di depanku akan mengangguk begitu musim semi tiba. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Saudaraku, aku setuju. Aku setuju. Haha, saudara benar-benar mengenal seorang pahlawan dengan mata yang tajam. Hehe, kamu tidak tahu. Aku telah menunggu hari ini selama 32 tahun, dan saya tidak menyangka bahwa saya akhirnya telah tiba." Li Fugui melihat ekspresi penuh harap di wajah Yamamura Yichun. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak memiliki keberatan lain?" Yamamura Yiharu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak. Aku mengerti semua yang kamu maksud. Aku mengerti segalanya. Selama kamu mengerti, itu saja. Biarkan anak buahku mengajakmu keluar malam ini untuk membeli pakaian bagus. Kita akan berpisah besok. Aku akan mengajakmu untuk mendaftarkan informasi geng. Sore harinya, kita akan membeli situs sebagai base camp kami. Kami akan mulai merekrut bawahan lusa. Pada titik ini, Li Fugui membuang senyuman di wajahnya dan melanjutkan ke Yamamura Yiharu, ada hal lain yang harus kamu ingat untukku. Mulai hari ini, jangan berbohong di depanku, dan jangan berjudi saat kamu keluar di masa depan. Dua hal ini, jika kamu melakukannya sekali, aku akan mengalahkanmu sekali, dan aku tidak akan membiarkannya pergi sampai kamu benar-benar menyingkirkan kedua masalah ini. Tentu saja, jika kamu tidak pernah berubah, maka aku hanya dapat menemukan beberapa orang dan melemparkanmu ke laut, beri makan hiu di dalamnya." Yamamura Yiharu buru-buru mengangguk dan berkata, "Saudaraku, jangan khawatir. Saya mengerti, saya pasti tidak akan berjudi di masa depan, dan saya tidak akan pernah berbohong kepada Anda. Kamu adalah orang tuaku yang terlahir kembali. Kamu adalah aku, dermawan terbesarku. Kamu adalah amaterasu di hatiku." Mendengarkan rangkaian kentut pelangi ini, Li Fugui tidak bisa menahan senyum malunya. Dia melambaikan tangannya karena malu dan berkata, Oke, kamu dan Suetu pergi keluar untuk membeli pakaian." Li Fugui telah meminta Gao Yunru untuk membayar sejumlah besar uang kepada semua orang yang bepergian bersamanya. Uang ini, bagi orang awam, dibutuhkan lebih dari beberapa masa hidup untuk dihabiskan. Oleh karena itu, Li Fugui tidak perlu mengkhawatirkan uang. Saat Suetu membawa San Kun Yichun keluar, Hua Duo dan Liu Xia datang untuk duduk bersama di depan Li Fugui. Hua Duo, khususnya, memandang Li Fugui tanpa daya dan berkata, "Fugui, apakah kamu punya terlalu banyak uang sekarang dan tidak ada tempat untuk membelanjakannya? Pernahkah kamu memikirkan apa yang baru saja kamu katakan? Jika kamu menggunakan uang untuk merekrut orang, berapa banyak yang Anda butuhkan untuk menjadi anggota?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Berapa penghasilan kelompok mulut hitam per tahun?" Kemudian Liu Xia berkata, "Kelompok mulut hitam dapat menghasilkan setidaknya 6 miliar dolar setahun. Itu setara. Jumlah mata uang Tiongkok kita setidaknya 72 miliar. Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Itu saja. Bahkan jika kita merekrut 10.000 anggota, biayanya hanya 100 juta. Kita akan gunakan ini. Ribuan orang datang untuk membangun reputasi dan mengubah geng Jepang menjadi sepanci bubur. Hehe, kalau kita memanfaatkan kekacauan untuk mengendalikan kelompok mulut hitam, berarti kita bisa mendapat puluhan miliar lebih banyak setiap tahun di masa depan, menggunakan harga terendah untuk menukar dengan harga terendah. Imbalan besar. Apakah ini salah?" Menghadapi pertanyaan Li Fugui, baik Liu Xia dan Hua Duo terdiam. Pada pandangan pertama, apa yang dikatakan Li Fugui memang masuk akal. Tapi pikirkanlah,
Tindakan orang ini terlalu berisiko. Tapi mereka juga tahu sifat Li Fugui. Sekarang Li Fugui telah mengambil keputusan. Tentu saja tidak mungkin mereka bisa mengubah pikirannya. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah membantu Li Fugui dan mendirikan geng ini secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Hua Duo bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, kamu belum mengatakan apa nama geng barumu. Li Fugui terkekeh dan berkata, apakah perlu memikirkannya? Tentu saja itu Fugui. Tolong, kamu akan kaya dan berkuasa. Mendengar tiga kata ini, Hua Duo dan Liu Xia hampir pingsan lagi. Orang ini, kuat dalam segala aspek, dari segi namanya, terlalu sederhana. Jika Anda ingin memberi nama pada anak Anda, dia harus memanggil pesawat Inoue apa? Sekarang beri nama pada geng yang ingin kamu bentuk, sebut saja geng Fugui. Hua Duo tersenyum dan menggoda. Fugui, pernahkah kamu memikirkannya? Jika anak Sister Gao lahir, kamu berencana memberinya nama apa? Li Fugui berkata setengah bercanda, tidak diragukan lagi, itu pasti disebut Li Yukai. Puff, kedua gadis itu tertawa terbahak-bahak. Waktu berlalu dan tibalah hari berikutnya, setelah bangun di pagi hari. Li Fugui, Su Etu, Liu Xia dan Hua Duo bertindak secara terpisah. Li Fugui dan Liu Xia membawa Yamamura Yiharu ke kantor polisi setempat untuk menangani masalah khusus pembentukan geng. Hua Duo membawa Suetu bersamanya dan mulai mencari bangunan yang cocok sebagai base camp di kota Dongjing. Seperti kata pepatah, uang bisa membuat dunia berputar. Di bawah pengaruh kemampuan uang, sekelompok orang hanya menghabiskan waktu satu pagi untuk berhasil mendirikan geng Fugui. Markas besar geng Fugui kebetulan berada di gedung berlantai 5 kurang dari 100 meter di utara kantor polisi Dongjing. Meskipun itu sudah dilakukan, bisa dibayangkan. Tentu saja, uang juga dikeluarkan. Tapi bagi Li Fugui, selama semuanya selesai, tidak masalah berapa banyak uang yang dikeluarkan. Setelah semuanya selesai dengan lancar, hal selanjutnya yang dilakukan adalah merekrut anggota. Namun, sebelum merekrut anggota, hal pertama yang dipikirkan Li Fugui adalah anggota geng yang dia tangani tadi malam. Anak laki-laki ini tidak serakah akan uang. Dan Anda harus mengikuti aturan saat melakukan sesuatu. Andai saja hal ini bisa dilakukan, hal ini tidak hanya membuat jijik kelompok mulut hitam, tetapi juga menjadi awal yang baik. Duduk di gedung perkantoran yang baru dibeli, Li Fugui melihat kerak buku kosong di belakangnya. Dia berpikir sejenak dan menyerahkan kartu yang dia miliki kepada Suetu dan berkata terus terang, saudaraku, kamu memegang kartuku sekarang, bank lokal dengan Sankun dan menarik 1 miliar untuk saya. Suetu melebarkan matanya dan bertanya, saudaraku, mengapa kamu menarik begitu banyak uang sekaligus? Li Fugui melihat kerak buku di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, saya pikir tentang itu, karena kita berencana merekrut saudara, kita harus menunjukkan bahwa kita kaya. Setelah mengambil uangnya, kita bisa langsung menumpuknya di rak buku ini. Saat seseorang bergabung dengan kita, kita hanya akan berbalik dan mengambil uang dari rak buku untuk mereka. Ichiharu Yamamura bisa buang air kecil di panci yang sama dengan Li Fugui. Tunggu saja sampai Li Fugui selesai berbicara. Dia tersenyum penuh semangat dan berkata, oke, haha, kakak benar-benar berani. Kalau begini, saya jamin nanti akan menyebar dari 10 menjadi 10, dan tidak akan memakan waktu 3 hingga 5 hari. Kami geng Fugui akan mereka bisa menjadi geng terbesar di Dongjing. Meskipun Suetu tidak bisa berkata-kata, tapi kakak laki-lakinya sudah memberi perintah. Dia hanya bisa memilih untuk bermain dengan orang gila itu. Setelah mengambil kartu itu ke tangannya, Suetu tersenyum pahit dan berkata kepada Yamamura Yiharu, mengapa kamu masih berdiri di sana dengan bodoh? Ayo pergi, bersambung.